Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Suratinisi Channel. Alhamdulillah bunda-bunda semua, hari ini kita bisa bertemu dan sharing tentang tips dan trik belajar membaca cepat untuk anak PAUD. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas support bunda-bunda semua dan Yanda yang sudah banyak mengirim email request ke saya. Nah, untuk bunda-bunda semua yang bersama saya ingin belajar dan maju bersama, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan bunda-bunda semua dan Yanda senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, kenikmatan rezeki, panjang umur dan sukses selalu. Baik, sebelum kita ke bagaimana cara membaca tanpa mengeja dengan cepat, saya ingin sedikit mengupas tentang pengertian literasi. Literasi adalah kemampuan menulis dan membaca. Kemampuan membaca dan menulis dan kompetensi atau pengetahuan di bidang khusus, competence or knowledge in specific area. Jadi, selain kemampuan membaca dan menulis, ada kompetensi atau pengetahuan di bidang khusus, itulah literasi. Aktivitas literasi PAUD yaitu dengan menceritakan pengalamannya ketika membantu ibu. Jadi ini masuk ke bahasa ekspresif ya, KD 3.11 4.11. Memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih bahan bacaan atau kegiatan yang disenanginya. Ini KD 3.10 4.10 yaitu mengikuti atau melaksanakan instruksi 3-45. Bercerita mengenai kegiatan bermainnya, ini masih KD 3.11 4.11. Sama dengan nomor 4, menceritakan aktivitas bermainnya melalui kegiatan menggambar. Ini bisa ke 3.10 garing 4.10. Melabeli gambar benda yang ada di kelas atau di rumah. Anak-anak lalu membaca, ini sudah 3.12 4.12 keaksaraan awal. Mengajak anak mendengarkan cerita 3.10 garing 4.10. Menulis undangan ulang tahun 3.12 garing 4.12. Ini contoh ya bunda ya. Jadi di bahasa untuk KD 3.10 4.10, 3.11 4.11, 3.12 4.12 semua masuk ke aktivitas literasi. Nah, sekarang kegiatan bagaimana mengajari anak membaca tanpa mengeja. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan bunda-bunda semua menyiapkan buku kotak. Lalu yang paling penting anak-anak dikenalkan lebih dahulu huruf vokal, karena huruf vokal itu adalah kunci kata jadi bisa berbunyi. Jadi kalau hanya konsonan saja tidak menghasilkan bunyi, tapi kalau ada huruf vokalnya itu akan jadi bunyi. Makanya ini dikenalkan yang pertama ke anak-anak. Kita tulis di atas A, I, U, E, O. Selanjutnya kita tuliskan abjadnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z. Nah, lalu anak-anak diajak mengenal huruf yang ada di buku yang sudah tertulis di buku kotak. Disuruh menyebutkan ketika guru menunjuk ini huruf apa, huruf apa, huruf apa. Tetap setiap mau mengajarkan satu huruf, selalu di atas kita tuliskan huruf vokalnya. Atau bisa dengan lagu A, B, C, D, E, F, G atau E, B, C, D, E, F, G. Jadi terserah bagaimana cara mengenalkan huruf kepada anak. Tapi sekali lagi saya ingatkan, huruf vokal harus dikenalkan lebih dahulu sampai anak-anak benar-benar mengerti dan paham. Setelah itu, kita mulai mengajak anak-anak membaca suku kata, yaitu ba, bi, bu, be, bu. Jadi huruf vokalnya diikutkan semua, jadi huruf konsonan disertai dengan huruf vokal. Nah, anak-anak lalu disuruh menulis
seperti contoh sambil menirukan bunyinya. Ba, bi, bu, be, bu. Selanjutnya, ca, ci, cu, ce, co. Begitu seterusnya sampai Z. Jadi, setiap huruf konsonan disertai dengan huruf vokal. Jadi anak-anak benar-benar paham bahwa huruf konsonan kalau dikasih huruf vokal A bunyinya pasti misalnya ca, C ya, dikasih A bunyinya pasti ca. Kalau dikasih I ya ci, cu, ce, co, sa, si, su, se, so, ta, ti, tu, te, to, ha, hi, hu, he, ho. Jadi terus dia mengingat, dia memahami, dan dia menyimpan memori itu. Ingat Bunda, Yanda semuanya, di sini kita kenalkan dulu kata yang terdiri dari kata yang tidak punya akhiran huruf mati atau konsonan, jadi tidak ada kuncinya. Jadi nanti bertahap ya. Yang saya jelaskan di sini adalah membaca tanpa mengeja. Urutannya seperti ini. Nanti kalau sudah benar-benar anak mampu, kita kenalkan yang harus ada kuncinya. Nanti ada triknya sendiri, misalnya manis, panas, kapur, rumah, itu nanti ada sendiri. Nah, sekarang kita pahamkan dulu bagaimana anak membaca tanpa mengeja. Jadi kita tanamkan dulu biar kuat. Nah, lalu kita kenalkan kata-kata biar mudah mengingatnya ya. Kata-kata yang mempunyai arti, bisa kata benda, kata sifat, kata kerja, kata warna, kata bilangan, kata keterangan. Silakan. Contohnya kalau kata benda, baju, batu, babi, bayi, bola, buku, cuka, dasi, jari, kupu, nila, susu. Monggo dicari. Itu kreativitas bunda-bunda semua dan Yanda. Jadi kita mengenalkan anak dengan benda. Jadi konsepnya ada. Ketika anak bola, tahu bola itu seperti apa, konsepnya langsung tertanam, terkait. Ini contoh kata kerja, sifat, bilangan, dan warna. Misalnya beli, cuci, cari, bawa, suka, lari. 1, 5, 3, biru, nila, ungu, baru, bawah. Nah, di sini juga kita kenalkan. Karena apa? Nanti anak-anak kita ajak untuk menghubungkan kata. Nah, aktivitas selanjutnya anak-anak membaca 2-3 kata. Contohnya, roti 5, baca buku, baju baru, atau papa beli sate, ibu cuci baju, Nino suka susu, Bobby lari pagi. Di sini tetap kalimat yang dihasilkan dari gabungan kata itu adalah mempunyai arti dan anak tahu konsepnya. Roti 5 berarti ada roti berjejer 5. Begitu seterusnya ya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana aktivitas belajar anak? Bisa dengan menghubungkan gambar dan tulisan. Misalnya buku 3, kita ada gambar buku 3, anak disuruh cari lalu dihubungkan. Baju biru, roti susu, sate 5, jari kaki, dasi 1. Nah, ini ada tulisan, di sebelahnya ada gambar. Lalu anak disuruh menghubungkan gambar dan tulisannya. Contohnya, buku 3, kita cari mana buku 3, kita tarik garis ke buku 3. Jadi seperti itu ya Bunda. Nah, aktivitas selanjutnya bisa di KD 3.10, 4.10 ya. Jadi anak melaksanakan instruksi guru. Bisa 2-3 instruksi misalnya, baca, gambar, dan warnailah. Jadi di sini anak-anak disuruh membaca, lalu menggambar dan mewarnai gambar tersebut. Misalnya, kacamata, anak-anak menggambar kacamata. Matahari, anak-anak menggambar matahari, lalu diwarnai.
boleh juga tidak. Itu semua monggo kreativitasnya Bunda dan Yanda. Sekarang aktivitas untuk KD 3.12-4.12. Bunda Yanda sudah menyiapkan gambarnya, lalu anak menuliskan namanya. Di sini ada gambar dasi. Anak-anak menulis dasi, cabe, bola, rusa, kado, sapu. Nanti mau menggambar lainnya silakan. Ini hanya contoh. Atau kalau sudah benar-benar paham sekali, lalu anak-anak diajak melengkapi kalimat masih dengan 2 suku kata. Atau bisa juga sudah ditambahkan 3 suku kata. Misalnya di sini anak disuruh baca, Nino bawa, cari gambarnya, bola. Saya baca buku. Bayi suka susu. Bibi cuci baju. Mama beli gula. Seperti ini. Jadi kreativitas kita. Lalu itu tadi kan kegiatan yang ada LKS-nya. Nah sekarang bisa tidak dikemas dalam game? Bisa sekali. Anak-anak akan kita ajak games bermain tebak huruf. Jadi bunda-bunda Yanda semua menyiapkan kartu huruf, lalu kita sembunyikan atau kita kocok. Anak-anak akan suka sekali. Lalu kita ambil satu, kita tunjukkan. Ini huruf apa? H misalnya. Ini huruf apa? A. Atau langsung anak disuruh menulis. Disiapkan kertas lipat warna-warni. Lalu anak-anak disuruh setelah menebak huruf, disuruh menulis hurufnya. Lalu tebak benda, misalnya kita siapkan gambar benda-benda, misalnya bola, buku, jari, kaki. Nah, kita sembunyikan atau kita kocok seperti tadi tebak huruf, lalu kita keluarkan satu gambar, anak menebak. Ini gambar apa? Misalnya bola. Baik, lalu tuliskan di kertas lipat yang sudah Bunda beri, tapi jangan bilang-bilang ke teman ya. Tulis sendiri-sendiri. Anak-anak belajar dengan percaya diri menulis benda yang sudah ditebaknya. Atau ini juga seru, menebak siapa aku. Jadi di akhir ini bisa kegiatan main ini bisa diberikan di akhir kegiatan ya, ketika recalling anak-anak duduk melingkar, kita ajak ngobrol, kita ajak game. Lalu kita bermain tebakan siapa aku. Bundanya menyebutkan dengan kreativitas sendiri, misalnya aku sebuah benda, bentukku bulat, biasanya dipakai bermain di lapangan. Siapa aku? Anak-anak akan menjawab bola. Yuk kita tuliskan di udara, bola. B-O-L-A. Atau aku sebuah benda, tugasku menutupi tubuh kalian. Dan bentukku macam-macam. Siapa aku? Anak-anak berpikir baju. Yuk kita tulis baju di udara yuk. B-A-J-U. Jadi seperti itu Bu. Gamenya kita kemas, kita buat sekreatif mungkin yang membuat anak-anak terlibat dan suka tanpa merasa dia sedang belajar. Ini juga adalah kegiatan yang menyenangkan ke anak ya. Di sini ada fisik motoriknya, ada seninya, ada bahasanya, ada kognitifnya juga. Nah, contohnya, apalagi ini cocok sekali untuk kelompok A ya, maaf, yang belum begitu mengenal huruf. Nah, dikenalkannya dengan permainan seperti ini. Kita mau mengenalkan huruf D misalnya. Lalu guru-guru membuat kreativitas menggambar pohon atau menggambar bunga yang belum ada daunnya. Anak-anak akan menempel daun yang sudah tertulis huruf D sambil mengucapkan D, daun, D, daun, D, daun, D, daun. Atau mungkin A, apel. Nah, kita gambar buah apel yang di dalamnya sudah tertulis huruf A. Anak-anak menempel di pohon apel sambil membaca A, apel, A, apel, A, 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 A. Anak-anak akan paham nanti, oh ini huruf A. Atau
kita mengenalkan huruf C, kita buat atau kita gambar cacing-cacing, kita masukkan ke dalam pasir atau panah. Nah, kita siapkan cupit, penjepit, lalu kita ambil cacing-cacing itu. C, mana C-nya? Yuk kita cari yuk. C cacing, kita cari yuk. C, ini C, ini C, C. Kita kumpulkan jadi satu. Kita tanya, apa yang kalian tadi cari? C, cacing. Atau kita kenalkan huruf B, baju. Kita siapkan gambar baju sama penjepit baju yang untuk jemuran itu. Nah, anak-anak menjepit sambil membaca B, baju, B, baju, B, baju. Atau kita siapkan gambar gelas, lalu ada potongan-potongan huruf. Nah, sesuai anak nanti menempelnya sesuai dengan apa yang diinstruksikan guru. Misalnya, anak-anak kali ini kita akan membuat es teh ya. Bunda sudah punya nih tehnya, tapi belum ada esnya. Nah, Bunda sudah siapkan es huruf di situ. Ketika Bunda meminta huruf apa, kalian tempelkan ya. Misalnya SA, anak-anak mencari huruf A, ditempelkan. Atau P, anak-anak mencari itu huruf T, ditempelkan. Atau yang terakhir, ini game ya, pilihan. Nanti Bunda mau berkreasi sebagaimanapun silakan, karena memang kita dituntut untuk kreasi. Hujan nama. Jadi kita gambar, anak-anak diminta untuk menggambar awan, lalu dikasih titik-titik hujan. Nah, titik-titik hujan itu tadi ditulis namanya, misalnya Kaila, berarti dia membuat titik hujan 5. Titik hujan ditulis K, E, Y, L, A. Atau yang namanya Susi yang membuat 4. Titik-titiknya S, titik U, S, I. Anak-anak akan senang sekali. Nah, kembalikan lagi ke bagaimana Bunda mengembangkan kegiatan tersebut. Sekali lagi, ini hanya contoh. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Itu tadi adalah sharing saya tentang bagaimana cara membaca cepat tanpa mengeja. Insya Allah next time saya akan berbagi lagi tips dan trik bagaimana membaca untuk kata yang sudah punya kunci atau huruf matinya. Contohnya manis, parut, gelas, dan sebagainya. Itu ada tips dan triknya sendiri supaya anak cepat bisa membaca dengan benar. Baik Bunda, terima kasih atas supportnya dan salam sehat selalu dari saya. Tapi jangan lupa, bila video ini bermanfaat, tolong untuk subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.